Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kalau kita udah sampai di sini, jadi dipotong videonya itu harapannya biar ngikutinnya gampang juga dan saya berbicaranya ada rehatnya juga. Oke, kita masuk bagian yang kedua dari pengolahan dan pemodelan data selam besi dengan progres. Kali ini kita akan melakukan pemodelan dengan aplikasi progres. Nah, satu yang berbeda ya dibanding IP Twin, setahu saya dalam aplikasi progres itu bahwa kita akan diminta untuk menentukan lapisan-lapisannya itu sendiri gitu. Jadi di sini ada titik data yang teramati, observer, kemudian nanti ketika kita akan masukkan data-data di sini, angka-angka di sini, kita seolah-olah berusaha membaca di sini tuh kejadiannya gimana, terus kita catat di sini. Nanti akan ada garis kuning gitu, sesuai yang kita lihat di sini. Kemudian akan terbentuk garis biru juga, kotak-kotak. Nah, nanti harapannya apa? Harapannya garis kuning ini akan mengikuti arah di titik-titik ini. Oke, nah, kita coba dulu ya. Jadi ini perumpamaan pertamanya kita akan melihat. Jadi jangan lupa ini dia titiknya titik apa ya? Logaritmik atau apa gitu kan? Kan ini dia 0 kedalaman 0 berarti jadi ini 10 pangkat 0 kan 1 kan? Jadi 0. Jadi dia 0 akan ada di resistitivitasnya dia 10 pangkat 2 itu 100 kan lebih sedikit. Di sini 200, 300, 400. Di sini adalah mungkin 100 ya. Kita pelan-pelan bikin seperti itu ya. Mungkin kita berusaha membayangkan atau memperkirakan aja lapis keduanya itu ada di sini ya kan, 2 titik ini atau 3 titik ini sampai di sini dia ada di kedalaman 1 ya. Yang ini dia 10 pangkat 0 itu 1. Ini 2 enggak sampai 2 ini mungkin 1,5an. Nah, dia ada di 10 pangkat 2 100-nya gitu. Kita coba dulu ya. Mungkin sampai sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini 10 kedalaman 10 meter ya mungkin dia. Elevasinya itu dia ada di elevasi. Resistivitasnya dia mungkin lebih turun ya. Sekitar mungkin kita hitung 90. Terus lapis ketiganya saya berpikir ada di sini. Sampai di kedalaman 10, 20, 30 di sini. Kalau di sini berarti mungkin sekitar 25-an. 25 ya. Yang ini kita hitung ini ada mungkin di dari 100, 90, 80, 70, 60. Nah, mungkin di 60. Nah, itu ada naik sedikit mungkin sampai 2 titik ini. Sampai di sini mungkin 10, 20, 30, 40. Sekitar 40 ya. Ada kenaikan sedikit. Mungkin ini sekitar ya 80 lah. Nanti akan dibenarkan. Nanti akan ada RMS juga. Setelah itu kita sampai sini 3 titik ini, 2 titik ini dia tambah turun lagi ya. Kita lihat depth-nya. Kita menurut depth-nya dulu. Kedalamannya misalkan di sini atau lebih di sini ya tengah ini. Berarti dia ada di 10, 20, 30, 40, 55. Misalkan ya. 55. Nah, di sini tuh berapa resistivitasnya terus kita sama. Kita coba lihat di sini misalkan 10, 20, 30, 40. 50 lah, 50. Nah, terus kita mungkin antara yang turun ini ya. Ini mungkin saya berpikir ini dia agak susah kita nyari ini ya. Jadi kita semacam ini kita hilangkan, kita bayangkan ini hilang, terus kita buat satu garis lurusnya pakai ini. Nah, kita coba bikin di kedalaman di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, di 80. Terus dia di resistifnya ada di angka 40. 40. Misalkan ya. Nah, terus kita sampai di sini. Kan ini dia 100, 200 ya. Ini 100 yang 200. 100 ke 120 setelah ini masih diturun dikit ya jadi 4 di 38 mungkin
kali 6 lah. Terus kita ada 2 lapis lagi di sini dan di sini. Ini kira-kira itu dia sampai meter ke 200 coba ya, 200. Dia resistifnya ada di sini 10, 23, 50, 50. Terus yang terakhir pakai angka ya 100, 200, 300, nggak sampai ya 300, mungkin 250. Kita ada di ini yang punya. Ini turun dikit tadi yang lapisan ke-9 tuh ini, lapisan ke-10 nya turun dikit ini. Mungkin sekitar dia di ya mungkin waktu. Nah, kita pertama isi dulu itu ya. Jadi kita ngisinya seperti ini. Kita ngelihat ini misalkan lapisan pertama, kedua. Kita pencet ini yang panahnya ini forward model processing gitu kan. Nah, setelah itu kita akan melihat ini ya. Data ini adalah data tadi kita. Terus kuning adalah calculated-nya atau hitungannya. Nah, tugas kita sebenarnya ada menyamakan, menggerakkan kuning ini biar sama seperti titik biru, titik birunya. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan atau menurunkan lapisan-lapisan warna biru muda ini yang tentunya kotak-kotak ini. Misalkan ini kita lihat kuningnya di sini udah cukup. Cuman di sini kita kurang turun, berarti di lapis keduanya, lapis pertama yang ini, lapis keduanya kayaknya nggak 900. Mungkin kita bilang ini 95. Oke, nanti dia akan turun sedikit, lihat ya kan. Coba kita tulis 100 tadi ya. 100 terus kita forward lagi. Nah, dia naik, sedangkan kita butuh garis yang lebih turun gitu kan. Kita tulis ini 95. Maka dia akan turun. Dan errornya ini 18 ya. Ini belum saya ketik, ini belum saya pencet. Ini 18, ini dia di atas. Terus kemudian kita udah ketik 95. Nah, dia akan makin turun. Errornya turun juga jadi 17. Tapi masih kurang turun lagi misalkan. Kita tulis lagi misalkan 92. Nah, turun lagi jadi 16%. Oke. Itu lapis pertamanya kayaknya mungkin turun dikit lagi lah. 91. Oke. 1, 2, 3. Nah, mungkin di lapis ketiganya di 10 meter ini kita kurang turun nih, nggak 90 harusnya. Mungkin di yang ini ya, yang ini kuning, yang ini dia kurang turun ke sini, harusnya dia ngikutin ini. Jadi mungkin kita turunkan di angka 70. Jawab apa turunnya? Nah, dia akan turun ngikutin ini. Errornya semakin kecil juga. Ini sebenarnya masih kurang dikit lagi ya. Kita coba hitung dia di 67. Dia akan turun. Nah, kemudian yang berikutnya saya ngelihat yang rada jauh lagi itu ada di sini gitu kan. Dia di lapis 1, 2, 3. Jadi kita lihat lapisannya itu perlekuan di garis birunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ini ada 10 kan ya dia. 10 baris, 10 lapis. Jadi kita ngeliat ini. Jadi misalkan kayaknya yang misalkan ya, mana ya? Ini ya. Ini kurang turun kuning yang ini. Kurang turun ke sini gitu kan. Dugaan kita harusnya turun ke sini gitu. Maka kita yang turunkan ya yang lapis ini gitu. Jadi kita hitung mungkin 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah. 1. Nah, yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Nah, itu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ini kayaknya itu dia kurang turun nih. Berarti bukan 50. Kita turunkan jadi 45. Harapannya yang ini turun ya. Oh, ternyata yang turun yang mana ini. Salah. Ya, memang kita harusnya try and error kayak gitu. Misalkan nih, kita mau naikin. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Misalkan yang paling ujung ini dia terlalu turun. Harusnya dia naik dikit. Kita naikkan di 50 misalkan. Masih kurang, berarti dia yang kurang naik sini di 60 misalkan, 70, 10%. Oke. Nah, yang sebelumnya ini kayaknya dia perlu naik dikit jadi 40. Yang ini memang nanti perlu proses yang panjang ya. Misalkan ini kayak kita merasa ini terlalu sempit ini, jadi kita bisa lebar juga. Nah, misalkan pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. 200 ke 120 ini dia terlalu sempit gitu kan. Mungkin kita bisa 120 ke 80 itu kita perkecil. Jadi misalkan ini biar garis yang ini tuh 2. Garis yang ini dia geser ke kanan. Misalkan coba kita lihat ya 160. Ini misalkan 200. Ternyata ini 200 ya.
200-nya ini kita kurangin nggak sampai 200 gitu kan. Kita misal buat 110. Biar apa? Biar garis yang biru ini dia geser ke kiri. Nah, dia akan geser ke kiri 10,7. Nah, kita punya tugas ini hanya kejauhan kirinya ini 70. Pas lagi. Oke, terus kayaknya ya. Oh, masih bingung ya. Yang ini tuh sebenarnya kita masih bisa turunkan. Yang ini loh, 11 ini. Mungkin yang ini lapis keempatnya kita boleh di boleh. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang langsung itu misalkan 20 ya. Itu dia. Oh, kayaknya bener cuman dia nggak suka. Yang ini kurang naik lagi, jadi kita naikkan. Ini juga. Oh, yang lebih kurang ini ya. Nanti ini. Jadi misalkan kan udah mulai apa ya, kayak semacam frustasi atau apa gitu. Ini bisa kita lanjutin dengan inverse modelnya gitu. Cuman ini inverse model nanti akan sesuai dengan lapisan yang kita buat. Jadi misalnya kita bikin 10 lapisan dengan kedalaman maksimalnya 250, nanti akan oleh inverse modelnya, oleh kemudian komputernya nanti akan dibuat lapisan yang seperti itu juga gitu kan. Yang 10 lapisan dan sekitar 250 panjang apa dalamannya. Nah, kan kita mau limit berhenti di 40 meter, nanti juga akan bisa gitu. Kan ini kayaknya 50 kejauhan kan. Kan kita ganti di 200. Oke, saya akan di 190. Oke, nggak usah. Jadi 150 aja karena yang ada tuh signifikan ya. Ini kurang naik dikit ini. Nah, ini yang kedua. Ini kalau ini 150 lah. Oke, nah kan kita udah capek di sini kan. Jadi kita inverse, kita mencet ini biar komputer lah yang akan membuatnya, yang akan menyesuaikan modelnya. Kita akan dapat ini, akan disesuaikan. Tapi sayangnya komputer akan ya memaksimalkan apa namanya pemodelan dengan saran-saran atau mungkin masukan dari kita gitu kan. Masuk, jadi kita kehilangan di sini, kita kehilangan di sini, ini ya kehilangan. Kita dapat ini ya. Nah, kita dapat 10 lapisan, 10 lapisan yang sebenarnya bisa digabung-gabungkan juga gitu. Yang pertama dengan kedalaman yang sini jangka 108, 90, 60, 20, 11, 18, 100, 66, 12 gitu. Nah, kita simpan dulu ini. Ada fitur namanya print to file. GL1 try ya. Kita kasih nama try karena tujuannya try. Nah, 10 layar ya, ini 10 layar. Dan itu sebenarnya kita juga bisa simpan printographic apanya ini coba. Ya. Jadi biasanya apa? Ini adalah titik-titik data kita gitu. Kan kita pengen lihat datanya biar teliti pas ketika ini. Jadi ini titiknya itu kita bisa baca ini misalkan 2, jadi di atasnya mungkin berapa gitu kan, jadi lebih detail gitu kan kita pengen tahu angka-angka kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ya itu tadi ya, pelapisannya banyak sedikitnya itu kita yang menentukan kalau di progres itu kan. Misalkan nih kita ngelihat 108, 90 ini ada satu lapisan yang sama, kita boleh kok misalkan akhirnya kita buat ini jadi satu lapisan gitu kan. Hanya 0 sampai 100 sampai ini dia sama gitu. Jadi kayak semacam kita menyederhanakan lapisannya di aplikasi progresnya kayak gitu. Nanti kita coba setelahnya, coba lihat lagi ya. Kalau saya melihatnya 108 dengan 90 itu dia masih identik ya. 60 dia turun, 125 naik lagi, 20 100 sama 11 dia identik sama. Jadi mungkin ini digabung, ini tidak digabung, ini gabung, ini masih gabung, turun lagi. Jadi saya melihatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 7 lapisan. Kita ubah jadi 7 lapisan. Jadi kita sesuaikan ya. Yang pertama sama yang kedua kita gabung.
modul. Nah, ini mungkin kesalahan aplikasinya. Jadi kita open aja langsung, nggak apa bisa Pak. Nanti kita akan langsung dibukakan. Wah, error sih. Oke. Memang salah satu permasalahan aplikasi yang dia istilahnya itu dia portable tuh dia akan mudah crash. Jadi kita buka aja, terus kita bisa langsung buka yang tadi, yang try. Nanti akan biasanya akan langsung masuk juga di sini. Nah, akan untuk tadi kita pengen lapisan 1 2 digabung karena kita rasa itu cukup identik. 1 dan 2 digabung, jadi kita 0 1,5 itu digabung. Gimana caranya gabungnya? Kita bikin dulu. Ya, aku paham. Akhirnya gini, misalkan ini ganti 10 naik ya, ini jadi 67 misalkan ya. Terus kita lihat lagi yang mau digabung tadi adalah lapisan ini enggak 3. Nah 20 sama 11 nya yang 1 2 3 4 5 dan 6 5 dan 6 yang kita pinjam hasil lagi cuy, bilang 67 10 5 dan 6 ini kita pengen gabung, jadi mungkin setelah 40 sampai 80 langsung 80, ininya langsung 60 ya, maksudnya menghilangkan yang baru. Udah post, kita pindahnya dulu satu. Ini kalau nggak dipindah soalnya takutnya dia akan ngulang lagi tadi. Dia kan sebenarnya udah pindah kan, cuman ketika kita buka interpreted data tiba-tiba dia balik lagi kan. Jadi kita pindah semua itu. Nah kan kalau perlu kita nanti ya boleh ya. Enggak lah, kita buka gambarnya aja. Dia udah kita save ya. Khawatirnya aku takutnya itu kalau dia balik lagi kan. Yang dia try. Jadi yang kita mau gabungin adalah ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 8 mau aku gabungin. Nah ini. Ini mungkin 80 langsung 100. Langsung 150. Terus ini dia 80. Ini 190. Ini 70. Ini hapus. Ini hapus. Sekarang ini kita bikin 7 lapisan. Nanti ketika inverse dan hasilnya dia akan bikin sesuai 7 lapisan juga gitu. Ini akhirnya masih banyak banget coy. Karena apa? Ya ini terlalu general gitu kan. Tapi ya secara dasar kita tahu akhirnya kita punya 7 lapisan aja gitu kan. Makanya yang perlu kita turunkan yang ini. Yang ini kita perlu turunkan bilangnya. Bukan 7 di 50. Oke. Nah, sebelumnya kita perlu turun ini kejauhan di angka 10. Apa ya? 5 misalkan. Tapi dia 60. Empat. Terus 1 2. Yang kedua ini kejauhan ke 25 ini dia ditekan ke 20. Dia nah ini dia. Tapi ini ya resiko kalau ngulang-ulangin lagi. Dan dia kita anggap dia terlalu general. Tuh 2 langsung jadi kejauhan juga. Plus 17. 23. Makanya ini kejauhan 20. 27. Kita turunkan di
Nah yang terakhir ini kita perlu turunkan ini. Jadi turunkan lagi 30 dulu. Nah, jadi tadi. Sekarang nih udah kita udah benar-benar frustasi, tapi ya emang kita perlu konsentrasi sih. Kalau bisa emang kita dapat lapisan bagus gitu. Kita bisa langsung invert aja gitu. Tapi nanti inverse akan mengikuti apa yang kita buat di sini gitu kan. Lapis-lapisnya meskipun akan berubah ya 0, 4, 17, 7, 80, 150, 190 ini akan berubah, tapi dia akan identik di angka-angka sekitar ini yang kita buat. Jadi maka ketika tadi kita memiliki ini apa namanya data recursion ini kita bisa membantu kita untuk apa namanya biar kita bisa dapat kedalaman di sekitar ini guys. Kan kita pakai inverse. Kita akan dapat error yang sebenarnya sama juga, tapi modelnya bisa sangat berbeda dengan yang tadi gitu kan. Ini ya, jadi kita sekarang punya 7 lapisan. 7 lapisan seperti ini. Nah, dia depth-nya bahkan nggak berubahnya nggak banyak ya. Tapi ya itu kita lihat ini dia nggak deketin yang ini, dia kelewatan yang ini sama kayak ini juga. Gitu. Tapi errornya cuma oh iya deh ini. Dia kelewatan yang ini sama yang tadi. Tapi cuma 7 lapisan. Oke, maka kita integrate file, print to file. Nah ini kita ganti 7 layer. Untuk nanti kita bikin pembanding. Oke, 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 seperti itu. Kita coba lihat ya. Ini nah, ini yang tadi 7 layer yang baru dengan ini yang 10 layer yang lama. Ya mungkin nilainya nggak jauh-jauh amat ya. 117 di 20 meteran sama. Ini 10 sudah sama. Ini cenderung sama dia. Tapi yang khas apa? Dia di 100, setelah 120 dia akan ketemu 12. Wah sama juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau misalkan bikin 7 lapisan bisa. Kalau kita mau bikin 10 lapisan bisa gitu kan. Sebenarnya nanti bisa juga kok akhirnya ketika interpretasi di sini dianggap samanya ketika nanti bikin gambarnya kayak gitu. Nah, ini yang dasarnya ini nanti ketika pewarnaan bisa dilakukan di server kayak gitu atau di aplikasi lain. Yang penting ketika udah interpretasi datanya, ada modelnya, ini apa betul apa kita bisa itu. Jadi itu ya, kayaknya sempat ada yang tanya juga terkait jumlah lapisannya kayaknya nggak sebanyak itu atau gimana gitu kan. Jadi di sini aja cenderung nggak berbeda jauh. Errornya 6,9 ini 6,8. Jadi itu untuk tutorialnya. Nanti jumlah lapisannya beda kan. Kalau pakai IP Twin, tauku ya, itu malah nanti otomatis. Jadi setauku kalau IP Twin itu ininya akan otomatis dibuatkan sama program atau komputernya. Jadi kita bisa lihat beberapa lapis. Cuman akhirnya ya itu kita nggak bisa apa namanya mempertimbangkan pertimbangan kita sebagai observator atau mungkin yang ambil data gitu. Karena apa? Karena IP Twin program dia nggak tahu kondisi lapangan, kan kita tahu kondisi lapangan dan bisa mengira-ngira kira-kira di kedalaman berapa ada apa, misalkan ada singkapan dan lain. Terima kasih kawan-kawan. Nah itu aja tutorialnya, cukup lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.